warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya di ruangan ini untuk mendengarkan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Christoph. Kepada Bapak Christoph dipersilakan untuk menjelaskan diseminasi budaya positif di sekolah kita, yaitu Sekolah SMA Negeri 3 Kota Jambi. Silakan Bapak Christoph. Terima kasih pada Ibu Sustiani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu, hari ini saya akan menjelaskan mengenai tentang penerapan budaya positif yang ada di sekolah kita di SMA Negeri 3 Kota Jambi. Bapak Ibu mohon waktunya dan saya berharap Bapak Ibu bisa hadir di sini bersama-sama dengan saya dan Ibu Sustiani sebagai moderator untuk kegiatan pada penerapan budaya positif yang akan saya diseminasikan pada hari ini. Terima kasih. Hari ini saya akan menjelaskan tentang diseminasi mengenai menyebabkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Bapak Ibu kira-kira ada yang tahu nggak apa itu yang disebut dengan budaya positif? Nanti kita akan bahas Bapak Ibu ya. Tapi saya ingin bertanya, mungkin dari Bapak Ibu ada nggak yang tahu tentang budaya positif? Budaya positif kira-kira apa budaya positif itu? Budaya positif adalah sesuatu yang positif. Dari hal positif itu kita kembangkan menjadi hal yang lebih baik lagi. Itu dari pemahaman versi saya. Nah, hari ini kita akan belajar bersama, berkolaborasi dan saling mendukung demi mewujudkan disiplin budaya positif yang ada di SMA Negeri 3 Kota Jambi. Bapak Ibu, kita ini adalah seorang guru. Bagaimana kita harus bisa menerapkan budaya positif yang ada di sekolah kita tercinta di SMA Negeri 3 Kota Jambi? Apa saja? Tentu dalam budaya positif itu harus memiliki konsep. Benar kan Bapak Ibu ya? Konsep-konsep apa sih yang penting dalam penerapan budaya positif? Nih Bapak Ibu, konsep utama dalam budaya positif yaitu satu, adanya perubahan paradigma belajar. Pasti Bapak Ibu, kalau kita punya konsep perubahan paradigma belajar, maka kita akan membuat perubahan paradigma belajar siswa kita dari yang biasa-biasa saja menjadi kepada yang luar biasa. Itu pertama, konsep utamanya adalah terjadinya perubahan paradigma belajar dari siswa kita. Apalagi Bapak Ibu, yaitu adanya motivasi, ya, motivasi perilaku manusia. Tentu saja kalau kita mau ingin terjadinya budaya perilaku yang positif, harus ada motivasi. Kalau nggak ada motivasi, ya gimana kita mau membuat budaya positif, Bapak Ibu? Yang ketiga yaitu adanya disiplin positif. Disiplin positif itu penting Bapak Ibu. Jadi ketika kita punya sifat disiplin, maka kita akan menerapkan budaya positif yang ada di sekolah kita. Selanjutnya itu apa? Yaitu adanya posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol restitusi itu maksudnya nanti kita akan lihat bagaimana kita ketika anak berbuat kesalahan, apa yang harus kita lakukan. Nah, itu harus ada posisi kontrol restitusinya. Selanjutnya kita juga harus mengetahui apa sih yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Kenapa kita penting Bapak Ibu harus mengetahui kebutuhan dasar manusia? Supaya kita bisa mengetahui apa yang menjadi kebutuhan daripada siswa-siswi kita. Ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya kita harus juga membuat keyakinan kelas. Apa sih itu keyakinan kelas? Kira-kira keyakinan kelas itu sama nggak dengan peraturan kelas? Kita akan bahas Bapak Ibu dalam topik yang kita akan pelajari atau yang saya akan sampaikan pada hari ini. Dan selanjutnya yang terakhir itu adalah segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Nah, kenapa harus ada segitiga restitusi? Bapak Ibu, inilah konsep-konsep utama yang akan kita lihat, yang akan kita ketahui pada saat hari ini, yaitu mengenai tentang budaya positif. Bapak Ibu, pembelajaran itu harus dimulai dengan paradigma baru. Jadi ketika kita mengajar Bapak Ibu, kita harus bisa membuat suatu paradigma, new paradigma yang baru. Ya, paradigma yang baru terhadap siswa kita. Apakah pembelajarannya biasa-biasa saja kah? Atau pembelajarannya harus yang
Luar biasakah? Nah, itu dimulai dengan kita terjadinya pembelajaran dengan paradigma yang baru. Apa itu pembelajaran paradigma baru? Pembelajaran paradigma baru itu dirancangkan berdasarkan prinsip. Ada prinsip Bapak Ibu, prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Sehingga setiap siswa bisa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Artinya Bapak Ibu, ketika kita mulai mengajarkan sesuatu kepada murid kita, kita harus bisa membuat konsep utama dari pemikiran anak-anak kita, siswa kita itu dengan konsep pembelajaran yang berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu bagaimana? Pembelajaran yang berdiferensiasi itu adalah kita harus mengetahui apa yang menjadi kebutuhan anak, terus kemampuan anak, apa yang menjadi motivasi anak, apa yang menjadi kelebihan anak, itu yang kita gali Bapak Ibu. Jadi nggak bisa kita menyamaratakan Bapak Ibu, ya tidak bisa kita menyamaratakan anak, tapi berdasarkan daripada konsep daripada kebutuhan anak. Nah Bapak Ibu, yang kedua yang kita lakukan itu adalah dengan disiplin positif. Tadi saya katakan kalau nggak ada disiplin, pembelajaran itu mungkin akan menjadi kacau ya Bapak Ibu ya. Nah kita mulai dengan apa? Disiplin. Disiplin ini penting. Ya Bapak Ibu, ketika kita mengajarkan sesuatu kepada anak, mungkin kalau kita melihat anak kita yang tidak disiplin, kita mungkin marah ya Bapak Ibu ya. Tapi ketika kita melakukan sesuatu yang tidak akan disiplin, saya yakin pasti Bapak Ibu murid kita ini juga akan melihat apa yang menjadi tingkah laku kita, akan menerapkan budaya kepada disiplin yang positif. Disiplin, nah apa sih yang dimaksud dengan disiplin? Disiplin itu adalah, Bapak Ibu akan ada di slide. Disiplin itu adalah sikap atau perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai. Nah ini ada nilai. Nilai-nilai yang dipercaya yang merupakan tanggung jawabnya. Jadi ketika seorang anak, Bapak Ibu, dia ingin melakukan tindakan disiplin, maka harus ada nilai-nilai yang dipercayainya. Ada di sini nilai-nilai apa sih yang dia mau peroleh dari tindakan budaya disiplin positif itu. Sehingga itu merupakan satu bentuk tanggung jawab. Jadi disiplin positif itu akan berrelasi dengan tanggung jawab. Bapak Ibu, ketika kita mengharapkan anak kita itu disiplin, maka kita juga harus mengharapkan anak itu juga ada punya rasa tanggung jawab Bapak Ibu. Nah pendidik, nah tugas kita sebagai pendidik itu apa? Pendidik itu memiliki tujuan. Ngapain tujuannya? Menciptakan murid yang disiplin diri dalam segala hal sehingga mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan nilai-nilai motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Artinya Bapak Ibu, ketika kita ingin menerapkan nilai-nilai kepada anak, itu berdasarkan dari nilai dalam dirinya. Jadi motivasi dari dalam, bukan motivasi dari luar. Apa sih, kenapa sih anak ini harus memiliki budaya disiplin? Kenapa saya harus bertindak disiplin? Itu semuanya muncul. Kita harus bisa membuat anak itu memunculkan nilai disiplinnya itu dari dalam dirinya, bukan dari luar. Kalau hanya dari luar Bapak itu bersifat sementara. Kalau tidak ada lagi, ya sudah. Tapi ketika itu muncul dari dalam diri anak, maka itu akan menjadi sesuatu yang akan terus diingat, dan akan terus diaplikasikan oleh anak. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Nah, disiplin positif itu Bapak Ibu dimulai dari kesadaran. Kesadaran yang bagaimana? Kesadaran untuk kita memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu dengan senang hati. Jadi disiplin itu Bapak Ibu itu tidak dengan paksaan. Kalau ada anak yang melakukan budaya disiplin karena terpaksa, itu namanya bukan disiplin, ya. Itu namanya takut. Itu namanya bukan disiplin. Tapi disiplin itu mulai dari dalam diri dengan kesadaran, bukan dengan rasa takut. Ya, dilakukan dengan senang hati, bukan dengan paksaan. Tanpa ada sogokan, tanpa ada ancaman, tanpa ada hukuman, tanpa ada iming-iming. Kadang-kadang kalau kita lihat supaya anak disiplin, maka kita memberikannya itu dengan apa ya? Dengan yang namanya hadiah. Padahal itu bukan merupakan suatu tindakan disiplin.
Tindakan disiplin itu adalah sesuatu yang dari dalam diri anak, dalam diri seseorang. Ketika dia lakukan itu dan dia sikapi itu berasal dari dalam dirinya dan dia lakukan itu tanpa ada suatu imbalan. Nah, Bapak Ibu, tentu saja ketika kita ingin menerapkan budaya disiplin positif, kita juga harus memperhatikan yang namanya kebutuhan dasar daripada siswa kita. Benar nggak Bapak Ibu? Jadi ketika kita ingin melakukan budaya disiplin, gimana supaya siswa kita ini mau disiplin? Kita harus pahami dulu apa yang menjadi kebutuhan dari anak, apa yang menjadi kebutuhan dari orang itu. Nah, kebutuhan dasar dari manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Apa saja itu? Pertama, bertahan hidup. Pasti kebutuhan kita itu untuk bertahan hidup, yaitu dengan apa? Makan, minum, itu kan kebutuhan kita ya. Kita bisa bertahan hidup ya. Terus kita tidur, istirahat, itu juga kebutuhan dasar manusia. Benar ya Bapak Ibu ya? Yang kedua itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Benar ya, ketika kita bisa diterima orang, ketika kita disayangi oleh orang tua kita, disayangin oleh sahabat-sahabat kita, itu adalah juga kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia. Ya Bapak Ibu ya. Yang ketiga itu adalah penguasaan. Penguasaan itu bagaimana Bapak Ibu itu? Penguasaan itu adalah ketika kita itu bisa untuk kita memimpin, menjadi pemimpin, ya Bapak Ibu ya, berjiwa pemimpin, terus mengajak teman-teman untuk melakukan sesuatu yang positif, itu juga adalah kita menguasai. Artinya menguasai, kita bisa mempengaruhi daripada orang-orang lain. Yang keempat itu kebutuhan kebebasan. Kita bebas untuk melakukan apapun, gitu ya. Nah, saya yakin bahwa semua manusia tidak ingin ada yang merasa dikekang. Ya Bapak Ibu ya, semuanya ingin dia bebas. Bebas artinya dia ingin melakukan sesuatu yang dia inginkan, yang dia percaya, yang dia ingin usahakan. Yang kelima itu adalah kesenangan. Tidak ada manusia yang tidak ingin senang. Benar ya Bapak Ibu ya? Manusia pasti kepinginnya itu adalah memiliki rasa senang, bahagia. Ya, kesenangan ini salah satunya adalah rasa kebahagiaan. Bapak Ibu, apa sih yang menjadi motivasi kita untuk kita bisa menerapkan budaya perilaku positif? Tentu saja ada motivasi perilaku manusia. Motivasi itu apa sih? Kira-kira pengertian motivasi Bapak Ibu. Motivasi itu adalah merupakan dukungan yang timbul. Nah, ini ada dukungan. Dukungan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi motivasi itu adalah juga adanya dukungan yang timbul. Jadi motivasi itu sebenarnya lebih banyak dari dalam hati, dukungan yang timbul, motivasi ya dari dalam diri kita untuk kita melakukan sesuatu ya dengan tujuan tertentu. Kalau kita ingin melakukan sesuatu tidak ada tujuan, mungkin kita tidak akan punya motivasi Bapak Ibu. Misalnya contoh, saya ingin misalnya memberikan misalnya atau mendapatkan hadiah ini, ada motivasi, ada yang kita mau kejar gitu, ada goal yang mau kita capai, maka itu menjadi motivasi dari dalam diri kita. Nah, motivasi itu ada seperti yang di depan Bapak Ibu, ada 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ya, itu salah satunya motivasinya itu. Murid melakukan disiplin diri karena tidak mau dihukum, takut dihukum, ya kan? Coba Bapak Ibu, kalau kita lihat di sekolah kita, anak tuh kalau dia patuh itu karena apa? Karena salah satunya adalah tidak mau dihukum. Ya, itu motivasi satu. Motivasi yang lainnya apa? Mendapatkan imbalan atau penghargaan. Apa itu? Yaitu murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Misalnya apa? Nilai yang bagus, ya, dapat pujian dari gurunya, ya kan Bapak Ibu ya. Terus kita itu memberikan hadiah, kenaikan kelas misalnya. Itu kan supaya dia dapat ranking. Itu sebenarnya nggak benar ya Bapak Ibu. Motivasinya itu motivasi yang kita tahu ternyata itu adalah motivasi yang dimiliki oleh siswa kita. Nah, ada lagi motivasi yang ketiga, itu adalah motivasi menghargai nilai-nilai kebaikan dari diri sendiri. Nah, ini motivasi yang terbaik Bapak Ibu. Kenapa saya bilang? Yaitu siswa itu mau melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Artinya
Bapak Ibu, motivasi ini berasal dari dalam dirinya. Motivasi intrinsik dari dalam. Oh, saya ingin disiplin itu karena memang saya ingin melakukan yang terbaik. Sudah itu saya percaya bahwa saya ingin memberikan kontribusi yang positif. Itu semua muncul dari dalam dirinya, bukan berdasarkan dari luar atau bukan stimulusnya dari luar, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, terus tentu saja terdapat konsep disiplin yang gagal. Ya, Bapak Ibu, ada yang mungkin kita bisa pelajari dari konsep-konsep disiplin yang gagal. Apa itu? Yang pertama itu adalah hukuman. Ya, Bapak Ibu, hukuman itu dilakukan bisa menimbulkan satu menyakitkan bagi siswa. Ya, misalnya kadang-kadang ada hukuman yang berbentuk fisik, ya, menyakitkan buat siswa. Ada yang dia juga membuat siswa itu nggak nyaman, nggak betah, takut. Ya, nanti saya dihukum, saya nggak mau nanti saya merasa takut. Ada yang juga dia itu ada rasa takut, dan seperti saya katakan tadi, ada rasa takut, Bapak Ibu. Siswa itu, murid itu dia melakukan disiplin itu karena dia ingin terbebas dari rasa takut hukuman, Bapak Ibu. Ada yang dia itu hukumannya itu karena ingin menyembunyikan kesalahan siswa itu, ya kan? Ada yang juga dia itu mengakibatkan nanti siswa itu jadi rendah diri, Bapak Ibu. Ya, saya sudah dihukum, dilihatin oleh teman-teman saya malu. Akhirnya menyebabkan siswa itu rendah diri, hilang kepercayaan diri, Bapak Ibu, ya kan? Nah, ada juga yang konsep disiplin itu dengan identitas yang gagal buat siswa itu adalah dengan cara memberikan penghargaan. Bapak Ibu, ternyata memberikan penghargaan itu bukan merupakan satu bentuk disiplin yang baik, ya Bapak Ibu ya. Ya, kenapa saya bilang seperti itu? Pertama, itu nggak efektif. Kenapa? Tidak mungkin kita terus-menerus memberikan hadiah, ya, tidak mungkin. Yang kedua, itu merusak hubungan antar pertemanan di antara mereka. Kenapa? Karena si siswa itu tadi hanya fokusnya kepada hadiah, dan kalau siswa yang tidak mendapatkan hadiah itu akan menimbulkan rasa iri terhadap teman atau siswanya yang mendapatkan hadiah. Itu merusak hubungan. Hubungan di mana? Hubungan antar mereka, hubungan antar pertemanan mereka, hubungan antar mereka di dalam kelas, di lingkungan sekolah mereka, ya. Itu menciptakan hubungan di antara mereka itu rusak karena ada sifat iri tadi, Bapak Ibu. Yang ketiga itu mengakibatkan matinya kreativitas siswa. Kenapa hukuman bisa mengakibatkan hadiah bisa? Karena dia itu ya sudah, yang penting saya sudah dapat ujian, dia tidak akan berpikir, oh saya melakukan yang ini lebih baik lagi, karena tidak berasal dari motivasi dalam dirinya, tapi karena ada stimulus tadi, Bapak Ibu, dari luar tadi, ada hadiah tadi. Selanjutnya itu adalah dengan penghargaan itu kita bisa lakukan itu dengan cara apa? Menghukum dengan sistem ranking, itu membuat jadinya apa ya, Bapak Ibu ya, kalau kita berikan hadiah itu sebenarnya nggak baik. Ya, misalnya gini, saya ingin memberikan kamu hadiah karena kamu ranking. Sudah, habis itu anak tuh hanya termotivasi gimana dapatkan ranking saja. Kalau dia tidak mendapatkan ranking, dia tidak akan dapat lagi motivasi itu. Itu konsep disiplin yang gagal menurut saya, Bapak. Selanjutnya adalah hal tersebut merampas hak anak menghargai dirinya. Kenapa dia merasa dia dirampas harga dirinya? Karena siswa tersebut hanya berdasarkan kepada penghargaan yang dia peroleh. Jadi akibatnya anak itu dia merasa bahwa kalau saya tidak mendapatkan hadiah lagi, berarti harga diri saya sudah ya, Bapak Ibu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau ada yang gagal, Bapak Ibu? Pasti ada konsep disiplin yang sukses. Bagaimana dengan konsep disiplin yang sukses? Itu ada dua, Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah dengan konsekuensi. Konsekuensinya itu apa? Kenapa diberikan konsekuensi? Ini membawa dampak. Pertama itu penguatannya jangka pendek, Bapak Ibu. Ya, kita berikan konsekuensi. Kamu kalau melakukan seperti ini, konsekuensinya seperti ini. Pada saat situ saja. Setelah dari situ konsekuensinya kita nggak tahu lagi bagaimana. Ya kan, Bapak Ibu? Konsekuensi itu dilakukan dengan penguatannya jangka pendek. Yang kedua, yaitu kita harus
terus-menerus memonitoring. Ya Bapak Ibu ya, karena kita memberikan konsekuensi. Yang ketiga adalah stimulus responnya. Stimulus responnya bagaimana? Kalau konsekuensi, stimulus responnya hanya terhadap konsekuensi saja, tidak kepada menjadi pertanggungjawaban dari dalam diri. Yang keempat, dia hanya sebatas menghormati peraturan, ya, menghormati peraturan dan hanya sebatas merenungkan kesalahan. Sementara untuk konsep yang dia restitusi, Bapak Ibu mungkin hal yang baru yang kita Bapak Ibu dengarkan, dan kami juga sama. Saya juga mendapatkan hal yang baru, restitusi ini. Apa sih restitusi itu? Dari tadi Pak Bapak membicarakan tentang restitusi. Apa sih restitusi itu? Nah ini yang kita mau lihat Bapak Ibu. Ya, apa itu restitusi? Satu, pertama, murid itu bertanggung jawab atas perilakunya. Bertanggung jawab Bapak Ibu. Ketika kita melakukan konsep restitusi, kita akan mengharapkan murid itu mempunyai nilai-nilai tanggung jawab terhadap dirinya. Ya, jadi dia bertanggung jawab dengan dirinya sendiri, dengan perilakunya. Ya, bertanggung jawab dengan perilaku dirinya, Bapak Ibu. Yang kedua itu adalah fokus kepada pemecahan masalah jangka panjang. Kalau tadi konsekuensi, dia hanya jangka pendek. Kalau dia restitusi, ini jangkanya jangka panjang Bapak Ibu. Yang ketiga adalah murid menghormati dirinya. Jadi dia bisa menghormati dirinya. Kenapa? Karena pemecahan masalahnya dari dalam dirinya, dan dia juga menemukan sendiri solusi atas permasalahan. Bukan semata-mata dari kita, tapi dia menemukan solusi atas permasalahannya karena berasal dari dalam dirinya sendiri Bapak Ibu. Terus yang keempat adalah teori kontrol. Dirinya memegang kontrol terhadap dirinya sendiri. Artinya dia bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, Bapak Ibu. Yang kelima adalah murid semangat memperbaiki kesalahannya. Kenapa? Karena pemecahan masalahnya dari kesepakatan dari dalam dirinya sendiri, bukan dari luar Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada anak yang dia memecahkan masalah karena berdasarkan inisiatif dan berdasarkan dari dalam diri, motivasi dirinya sendiri, sebenarnya kita sudah menerapkan restitusi Bapak Ibu tanpa kita sadari. Mungkin kita sudah melakukan ya Bapak Ibu, tapi kita nggak tahu ini masuknya ke dalam kelompok mana gitu. Tapi ketika kita sudah memberikan meminta siswa untuk dia bisa menemukan sendiri masalahnya, bisa menemukan sendiri pemecahan masalahnya dan solusinya penerapannya, dia sebenarnya sudah menerapkan budaya positif, yaitu dengan model restitusi pemecahan masalah. Nah, konsep disiplin pendekatan restitusi itu bagaimana Bapak Ibu? Nah ini yang kita tadi, saya udah bilang, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, apa sih itu restitusi? Kenapa sih Bapak dari tadi menjelaskan tentang restitusi, kami belum tahu. Nah, restitusi Bapak Ibu itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, lebih baik. Ya, jadi kita menciptakan suasana bagi murid untuk dia perbaiki kesalahan mereka, bukan dengan hukuman, bukan dengan memberikan hadiah, tetapi mereka memecahkan sendiri masalah mereka dari dalam dirinya Bapak Ibu. Jadi kita pemecahan masalahnya itu, murid itu memecahkan masalahnya dari dalam dirinya sendiri Bapak Ibu. Itu. Nah, ciri-cirinya tentu saja restitusi itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah bukan menebus kesalahan, ya Bapak Ibu, namun belajar dari kesalahan yang dibuat oleh siswa itu sendiri. Jadi bukan untuk menebus kesalahan, tapi apa sih yang dia bisa pelajari dari kesalahannya? Ya, apa yang nilai pelajaran apa yang dia bisa pelajari dari kesalahan yang dia buat? Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua adalah dia merupakan restitusi, merupakan tawaran, bukan paksaan. Kalau paksaan tadi kan kita paksa siswa dihukum, ya Bapak Ibu ya, itu bukan restitusi kalau hukuman itu. Nah, kalau restitusi itu kita menawarkan, nah seperti ini, tapi silakan anak itu memutuskan sendiri keputusannya, Bapak Ibu. Jadi kita hanya sifatnya menawarkan, tapi bukan paksaan, tidak mengikuti apa yang kita mau.
Jadi Bapak Ibu, ketika Anda ingin memperbaiki kesalahannya, itu adalah dari motivasi anaknya, ya. Jadi tidak kita yang paksakan. Yang ketiga adalah kita itu menuntut untuk melihat ke dalam diri, ya. Jadi kita lihat perbaikan dalam dirinya, motivasinya tadi, terus apa pembelajaran yang dia bisa peroleh, Bapak Ibu. Terus juga adalah mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Kira-kira anak ini melakukan sesuatu itu dia mau cari apa? Dia mau menginginkan apa? Itu kita cari dalam metode restitusi. Kita tahu, oh ternyata anak ini melakukannya karena dia ingin menguasai teman-temannya. Seperti yang tadi saya bilang, 5 kebutuhan dasar manusia. Oh ternyata anak ini dia melakukannya karena berdasarkan kebutuhan dasarnya untuk kesenangan. Oh dia melakukannya ini karena dia itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Bapak Ibu. Jadi kita bisa mengetahui, untuk mengetahui dan mencari tahu kebutuhan dasar yang menjadi dasar dari tindakan yang dilakukan oleh anak. Yang berikutnya adalah fokus pada karakter. Nah ini tadi. Jadi ada perubahan karakter, Bapak Ibu. Ketika kita melakukan restitusi, harus terjadi perubahan. Fokus kita kepada karakter anak, ya, bukan kepada tindakan anak. Ya. Jadi karakternya akan semakin lebih baik, semakin lebih baik, Bapak Ibu. Dan yang terakhir itu adalah menguatkan dan fokus kepada solusi, bukan untuk mencari penghargaan atau hadiah buat anak. Ya, kita mencari solusinya bagaimana, pemecahan masalahnya, dan itu berdasarkan dari dalam diri siswa. Nah, apa perbedaannya? Nah, kita lihat. Kalau gitu, tadi kita lihat kalau gitu apa sih perbedaan hukuman, konsekuensi dengan restitusi? Nah, Bapak Ibu, mungkin sudah ada di slide itu. Lihat, hukuman itu guru menghukum siswa hormat bendera selama 10 menit. Ini contoh kasusnya saya ambil, siswa sering tidak mengerjakan PR, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita kalau guru, kalau ada siswa yang tidak mengerjakan PR, ya dulu sebelum saya belajar tentang restitusi ini, saya kadang-kadang juga sama seperti yang saya lakukan, ya, yang saya tulis di sini. Yaitu apa? Kamu tidak mengerjakan PR, hormat bendera selama 10 menit. Ya, itu hukuman. Kita menghukum anak, Bapak Ibu. Kita memberikan hukuman. Atau misalnya kita juga apa? Guru marah sehingga murid jadi takut. Kadang-kadang kalau kita marah, itu sebenarnya kita memberikan efek hukuman kepada siswa. Tindakan itu. Nah, konsekuensi itu apa? Kita memberikan konsekuensi di contoh kasusnya itu yang saya sudah sebutkan tadi. Pada saat tidak mengerjakan PR itu kadang-kadang guru konsekuensinya memberikan konsekuensi mengerjakannya PR-nya pada saat istirahat. Biasanya sih kita tambahin lagi hukumannya 3 kali lipat, ya. Ya kan? Kita tambah konsekuensinya. Nah, kamu dapat konsekuensi dong, ya. Karena kamu itu terlambat mengerjakan PR, ada konsekuensinya, ada tambahan hukumannya, gitu kan. Dan guru ini memiliki sifat apa? Tegas kepada siswa. Pokoknya tidak bisa, kamu harus tetap tambahin PR kamu. Ya, pokoknya saya tunggu jam sekian harus selesai. Itu kita membuat konsekuensi. Nah, yang ketiga, restitusi itu yang bagaimana? Guru menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kita membimbing anak selesaikan masalahnya. Bukan kita fokus kepada kita yang menjadi pemberi perintah, tapi kita itu menggali anak untuk dia bisa menyelesaikan PR-nya, ya, berdasarkan dari prinsip anak. Kita gali terus anak itu, supaya anak itu punya kesadaran bahwa dia bisa mendapatkan pembelajaran yang positif dari dengan tidak melakukan PR. Apa yang bisa pelajari hal positif terus kita kan, apa itu? Supaya siswa itu bisa menyelesaikan permasalahannya itu dalam mengerjakan PR tadi. Terus juga guru terbuka, ya, tidak marah, ya Bapak Ibu, ya, tidak dia tegas. Nah, tapi kita terbuka, ya, sabar, terbuka, ajak diskusi anak itu. Kita menghormati diri anak itu, ya. Kita tidak menjatuhkan diri anak itu. Kita ajak dia diskusi, ya, kira-kira bagaimana penyelesaian masalahnya, nah, apa kira-kira yang akan kamu lakukan, gitu ya. Dan juga kita menghormati orang lain.
Kenapa kita menghormati orang? Artinya anak itu kita hargai di depan orang lain, gitu. Sehingga orang lain pun tidak berpikiran negatif dengan kita. Itulah restitusi Bapak Ibu. Nah, tentu saja ada 5 posisi kontrol kita untuk kita menerapkan restitusi. Pertama, yaitu dengan penghukum, ya itu tadi, ya penghukum. Yang kedua, kita buat rasa bersalah. Kita sebagai guru itu kita membuat rasa bersalah buat siswa kita, sehingga seolah-olah siswa kita itu mau memperbaiki dirinya. Ya, kita buat siswa itu supaya dia merasa bersalah sama kita. Yang ketiga, kita membuat apa ya? Siswa itu seperti teman. Bapak Ibu, dulu sebelum saya mengikuti kegiatan PGP ini, konsep saya menjadikan siswa itu teman. Ternyata itu bukan sesuatu yang baik, Bapak Ibu. Kenapa tidak baik? Nanti kita akan lihat penjelasan berikutnya. Ya, yang keempat itu sebagai pemantau. Saya hanya memantau siswa. Siswa mengerjakan sendiri tanpa kita ada memberikan masukan, tanpa kita mau mengajak diskusi, itu hanya memantau saja. Ya. Yang kelima itu kita sebagai manajer, kita guru dengan siswa saling berinteraksi. Manajerial itu kan sifatnya adalah interaksi, Bapak Ibu. Nah, apa saja itu Bapak Ibu? Lihat di sini. Penghukum itu ada apa? Patuhi aturan sekolah. Nah itu bisa kayak itu. Kita selalu bilang, ya, patuhi. Pokoknya kamu salah, kamu harus patuhi aturan sekolah. Nah itu kita penghukum, Bapak Ibu. Saya nggak mau tahu ya, pokoknya kamu harus taat sama aturan. Ya, sudah itu kita bilang gini, apa namanya? Berdiri di depan kelas. Contohnya ini saya ambil contoh ya di depan Bapak Ibu. Saat upacara bendera itu saya kadang-kadang kamu itu yang sudah tidak pakai atribut sekolah, kamu tidak pakai topi, tidak pakai dasi, tidak pakai name tag nama kamu nggak taat aturan, sudah berdiri di depan kelas. Nah, kita kadang-kadang marah ya, itu kita penghukum, ya. Bapak Ibu, tanpa kita sadari, kita ini penghukum buat anak, sehingga anak itu takut karena kita menghukum anak aja. Jadi tidak ada motivasi dalam dirinya untuk memperbaiki dirinya. Ini saya ambil contoh Bapak Ibu pada saat upacara bendera Bapak Ibu. Ya. Terus yang kedua bagaimana? Contoh ini saya bilang tadi membuat rasa bersalah. Ya, contohnya bisa gini. Saya ambil contoh misalnya. Ini berapa kali sih kamu berapa kali kamu harus mematuhi peraturan sekolah? Ya. Terus sudah itu, ayolah, kamu itu jangan buat saya nanti dimarahi sama kepala sekolah, saya nanti jadi dilihatin sama guru-guru yang lain, nanti saya dianggap jelek sebagai guru kamu. Ayolah, kamu itu. Nah, seolah kita membuat supaya anak itu iba sama kita. Padahal itu tidak motivasi dari dalam dirinya, Bapak Ibu. Ya, kita seolah-olah membuat supaya anak itu iba sama kita. Padahal tidak ada pembelajaran apapun yang didapat dari anak itu, karena anak itu melakukan rasa iba saja kepada kita, bukan berdasarkan dari keinginan, dari motivasi dirinya. Itu membuat rasa bersalah. Anak merasa bersalah terhadap kita, apa itu? Nah, kalau kita menjadi teman gimana? Dahlah, kamu kan saya tahu lah kamu itu anak baik, tertib lah, ya. Sama ini. Nah, ini kan saya tahu lah anak muda harus tertib lah kayak ini. Kita merasa seolah-olah kita dengan teman, berbicara dengan teman pada anak itu. Padahal tidak ada motivasi apapun dari dalam diri anak. Dia menganggap kita sebatas teman gitu loh. Tanpa dia mengetahui bahwa tujuan dia mematuhi aturan itu ada. Dan dia tidak mendapatkan pembelajaran apapun. Ya, karena kita menjadikan diri kita sebatas sebagai teman. Sebagai pemantau bagaimana? Nah, ini kadang-kadang pemantau ini saya juga kadang-kadang melakukan. Ini kamu sudah melanggar peraturan. Terus kamu tahu nggak konsekuensinya apa nih? Iya Pak, saya salah. Iya, kalau kamu tahu konsekuensinya apa? Iya, saya harus berdiri Pak di depan. Kita jadi pemantau. Nah, kita buat anak itu, kita pantauin terus anak itu, ya kita pantauin. Oh, terus habis itu anak belajar apa? Ada, Bapak Ibu tidak mempelajari apa-apa. Ya, kita hanya cuma bilang kamu sudah salah. Terus kalau kamu sudah salah, terus konsekuensinya apa? Ya, berdasarkan peraturan yang sudah dibuat oleh sekolah, konsekuensinya apa? Itu kita paham.
Nah yang terakhir Bapak Ibu adalah manajer. Nah manajer ini bagaimana? Kita tanya, kita diskusi. Kamu tahu nggak kalau kamu salah? Nah, ya Pak, saya salah. Apa kesalahan kamu? Ya saya tidak pakai atribut sekolah Pak. Terus kalau kamu tidak pakai atribut sekolah, kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Nah anak mulai akan berpikir keras dengan otaknya. Apa yang saya harus lakukan untuk memperbaiki kesalahan saya? Ada nilai pembelajaran. Maka untuk tindakan berikutnya, anak itu akan berpikir, oh kemarin kan saya sudah ditegur untuk ini, kan saya sudah sepakat sama bapak guru saya bahwa saya harus memakai ini karena ini untuk kebaikan saya supaya saya terlihat rapi pada saat saya bekerja. Bapak Ibu, itu yang kita bertindak sebagai manusia. Nah, bukan hanya kita sebatas hanya menghukum, bukan kita menjadikan rasa bersalah buat anak sehingga anak itu menjadi iba kepada kita. Bukan kita itu juga membuat supaya kita itu bisa seolah-olah berteman dengan anak. Bukan kita supaya hanya sebatas pemantau saja, tapi kita itu bisa mampu menjadi seorang manajerial, mengajak diskusi kepada anak, membuat anak bisa menemukan permasalahannya, membuat anak supaya bisa menemukan solusinya, dan membuat anak itu bisa memperbaiki kesalahannya dari dirinya sendiri. Jadi bukan dari luar, tapi dari dalam dirinya sendiri. Jadi solusi pemecahan masalahnya kita berinteraksi dengan anak supaya anak itu bisa menemukan solusi sendiri atas permasalahan. Bapak Ibu, ya kalau begitu tadi sudah ada disinggung mengenai tentang keyakinan kelas. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, apakah di situ kita sudah ada keyakinan kelas? Bapak Ibu, keyakinan kelas itu apa sih? Sama nggak keyakinan kelas dengan peraturan? Kira-kira. Kalau peraturan itu Bapak Ibu sudah ditetapkan, ada aturan ketetapannya. Kalau tidak pakai helm, maka akan kena yang namanya itu tilang. Benar nggak? Itu peraturan. Ada aturannya. Tapi kalau keyakinan, kalau saya tidak pakai helm, maka apa yang akan saya dapatkan? Bisa saja ketika saya kecelakaan, kepala saya terbentur ke jalan, akhirnya saya koma, itu keyakinan. Kita belajar, oh ternyata dari dalam diri saya, kalau saya tidak melakukan ini, apa konsekuensi yang akan saya dapat ya? Apa yang harus saya lakukan? Itu kita menggali dari dalam diri kita. Nah sama seperti itu, kalau peraturan kelas itu sudah ketetapan aja dari, mungkin ketetapan dari guru kah, atau ketetapan dari sekolah kah. Tapi kalau keyakinan kelas, itu kesepakatan kita antara guru dengan siswa Bapak Ibu. Sehingga guru dan siswa itu bisa sama-sama membuat yang namanya keyakinan kelasnya. Nah Bapak Ibu di sini, mengapa harus memiliki peraturan penggunaan helm? Saya cari contoh kan. Contoh ini adalah peraturan penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Ya. Nah ini dari dua ini kira-kira Bapak Ibu seperti yang tadi saya sebut, manakah yang merupakan peraturan, manakah yang merupakan keyakinan Bapak Ibu? Kira-kira menurut Bapak Ibu dari dua ini mana yang merupakan peraturan, mana yang merupakan keyakinan Bapak Ibu? Yang atas yang lebih peraturan kan? Mengapa memiliki peraturan tentang penggunaan helm mengendarai kendaraan roda 2? Kan peraturan ya, kita hanya peraturan sekolah ini. Tapi kalau dipertanyakan, kenapa sih Bapak Ibu harus pakai helm pada saat pakai motor? Kenapa sih ada peraturan itu harus pakai helm pada saat kita misalnya mengendarai motor di jalan raya? Kenapa kadang-kadang dulu sebelum saya ikut pelatihan ini, kadang-kadang saya cuma pegang yang dekat kok, saya bisa pakai helm lah. Padahal itu karena saya takut kepada peraturan. Tidak, saya mempercayai kalau tiba-tiba saya bisa tersenggol di jalan yang kecil, berpapasan terus saya terjatuh, kepala saya terbentur kepada tembok, kan itu kan keyakinan saya. Nah itu perbedaannya Bapak Ibu. Keyakinan, aturan. Sama di kelas juga harus kita buat. Bukan peraturan kelas Bapak Ibu, tapi keyakinan kelas. Apa yang bisa dipelajari anak-anak? Apa yang menjadi motivasi anak-anak? Sehingga anak-anak itu ketika dia membuat keyakinan kelas, dia merasa senang. Dia tidak merasa terpaksa. Bapak Ibu, dia tidak merasa bahwa itu kan peraturan yang ditetapkan oleh sama Bapak saja. Bapak Ibu. Tapi dia bisa, sama-sama kita membuat keputusan bersama ini Bapak Ibu. Itulah yang disebut keyakinan kelas.
Mengapa harus memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Kalau kita, pokoknya peraturan pemerintah pada saat COVID tidak boleh tidak menggunakan masker, harus menggunakan masker dan mencuci tangan. Sudahlah, itu kan karena peraturan saja. Ya, keterpaksaan kan Bapak Ibu kita pakai masker, cuci tangan, ya Bapak Ibu ya. Padahal kita nggak tahu bahwa ternyata mencuci tangan pakai masker itu ada tujuannya untuk diri kita supaya apa? Sehat. Ya kan, kita tidak terkena virus COVID misalnya, ya kan, terus badan kita, tubuh kita menjadi sehat, tidak terkena virus penyakit. Itu sebenarnya keyakinan itu seperti itu Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Selanjutnya, nah inilah kita membuat keyakinan kelas. Guru bersama siswa membuat keyakinan kelas Bapak Ibu ya. Jadi keyakinan kelas itu bukan hanya dari guru. Kadang-kadang dulu, ya ini dulu, sebelum saya mengikuti program guru penggerak, saya pokoknya peraturannya seperti ini ya di kelas saya. Saya tidak mau pertama siswa terlambat datang ke dalam kelas saya. Pokoknya kalau saya sudah masuk, siswa tidak boleh ada di luar. Itu peraturan kelas. Itu kita buat peraturan kelas. Ya, anak terpaksa maksudnya, Bapak itu sudah datang, terpaksa semuanya. Tapi kalau keyakinan kelas itu enggak, keyakinan kelas itu guru bersama siswa. Jadi ada siswa di situ Bapak Ibu, kita buat keyakinan kelasnya ada siswa. Yang kita lakukan apa? Berdiskusi tentang peraturan kelas. Nah, kita diskusikan kira-kira gimana nak ini tentang ini aturan-aturan yang mau kita buat. Nah, apa kesepakatan kelas kita, apa keyakinan kelas yang mau kita buat. Diskusi. Jadi bukan hanya dari saya, bukan hanya kita dari guru, tapi juga harus ada kontribusi dari siswa. Selanjutnya adalah merumuskan. Nah, tadi peraturan ketetapan yang saya buat tadi atau peraturan kelas tadi kita buat menjadi keyakinan kelas Bapak Ibu. Kesepakatan bersama antara guru dengan siswa. Selanjutnya apa? Menempelkan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati tadi Bapak Ibu di dinding kelas. Supaya apa tujuannya? Supaya anak-anak itu bisa lihat Bapak Ibu. Supaya bisa lihat, oh ini keyakinan kelas yang kita buat. Ya, oh ini keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Sinar itu, oh iya, saya kan kemarin sudah buat keyakinan kelas dengan guru saya. Ya, dengan teman-teman saya, Bapak Ibu. Itu tujuannya kita membuat keyakinan kelas. Nah, kalau kita sudah tahu tujuannya itu bagaimana dan mengapa harus kita buat, nah tindakan selanjutnya itu adalah bagaimana kita membentuk keyakinan kelas itu. Ya, gimana sih kita membentuk keyakinan? Pertama itu adalah kalau keyakinan kelas itu dia lebih abstrak dari peraturan. Peraturan itu kan ketetapannya ini. Kalau keyakinan kelas kira-kira apa ya kesepakatan kita bersama, apa ya yang harus kita lakukan, apa ya yang harus kita sepakati, ya. Dari kamu nak bagaimana kesepakatan kamu, dari kamu bagaimana, dari saya bagaimana, yuk kita sama-sama diskusikan. Itulah keyakinan kelas. Yang kedua, berupa pernyataan universal, ya. Yang ketiga, dibuat dalam bentuk kalimat positif, jangan dibuat dalam bentuk kalimat negatif. Contoh seperti tadi, tidak boleh masuk lagi ya, tidak boleh ada siswa yang terlambat ya. Kalau siswa itu kan negatif, tidak boleh ada kata tidak. Itu negatif. Sebaiknya ketika guru sudah masuk, siswa Pak harus masuk semua Pak. Nah itu kesepakatan dengan mereka kan. Nah kira-kira menurut kamu nak kalau guru sudah masuk apa yang harus dilakukan selama? Kalau guru sudah masuk Pak ya kami sudah harus masuk semua Pak. Nah itu kan kesepakatan dari mereka. Itu yang sebenarnya keyakinan kelas. Selanjutnya adalah sedikit saja, nggak usah banyak-banyak, supaya Anda itu ingat apa yang menjadi keyakinan kelas mereka. Ya, jangan ini Anda itu apa sudah yang menjadi kesepakatan kamu nak keyakinan kelas kamu dan guru kamu. Banyak lupa Pak, banyak banget kemarin itu lah. Itu kan nggak efektif Bapak Ibu. Sedikit, tapi ada pembelajaran positif, perubahan positif, ada perubahan budaya positif dalam diri anak kita. Bapak Ibu. Selanjutnya adalah sesuaikan dengan kondisi kelas. Ingat ya Bapak Ibu ya. Sesuaikan dengan kondisi kelas. Antara satu kelas yang satu dengan kelas yang lain pasti berbeda keyakinan kelasnya Bapak Ibu. Kalau sama itu peraturan kelas.
Kalau keyakinan kelas itu antara satu kelas dengan kondisi kelas yang lain pasti berbeda. Kenapa? Karena kesepakatan antara anaknya dengan kesepakatan kita sebagai guru juga berbeda. Karena anaknya juga berbeda loh Bapak Ibu. Nggak sama antara anak yang IPA dengan anak yang IPS nggak sama Bapak Ibu. Pasti berbeda. Jadi kesepakatan kelasnya juga pasti berbeda. Keyakinan kelasnya juga pasti berbeda Bapak Ibu. Selanjutnya semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Jadi saya bilang tadi bukan hanya dari guru Bapak Ibu, tapi juga melibatkan anak. Kalau kesepakatan sekolah atau keyakinan sekolah, semuanya harus dilibatkan. TU, training service, satpam itu adalah kesepakatan sekolah. Kalau kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, guru, siswa, ya, mau siswanya pendiam, mau siswanya yang aktif, itu semuanya dilibatkan Bapak Ibu. Ya, sehingga ada kesepakatan bersama Bapak Ibu. Oke, selanjutnya adalah, nah itu tadi, kalau sudah ada keyakinan kelas, kesepakatan kelas tadi, ketika anak misalnya melakukan suatu kesalahan, bagaimana kita harus melakukan tindakannya Bapak Ibu? Apa sih yang kita harus? Kadang-kadang kan Bapak Ibu ada anak yang ini sudah kita buat keyakinan kelasnya, sudah kita buat kesepakatan kelasnya. Tiba-tiba kan pasti ada kasus anak yang melanggar ya kesepakatan yang sudah kita buat di kelas untuk keyakinan kelas. Nah, apa yang harus kita lakukan? Saya itu bilang tadi Bapak Ibu, kita hindarin, kita penghukum Bapak. Tapi kita bisa bertindak sebagai manajerial. Manajerial itu apa? Membangun hubungan antara kita guru dengan anak, menggali apa yang menjadi permasalahan anak itu, dan membuat supaya anak itu bisa menemukan solusinya atas permasalahannya Bapak Ibu. Nah, apa yang kita lakukan? Pertama, kita stabilkan dulu identitasnya. Jangan pula anak itu sudah melakukan kesalahan, kamu dia memang benar-benar kamu anak nakal, memang kamu benar-benar. Jangan Bapak Ibu, itu kita tidak menstabilkan identitas anak, kita mempermalukan anak. Bapak Ibu, kita jangan permalukan anak, kita stabilkan identitas anak kita. Bagaimana contohnya? Contoh ini, kita bisa katakan pada anak, setiap orang kok pasti pernah membuat kesalahan, sehingga anak itu merasa bahwa dia tidak tertuduh gitu loh, ya, tidak terintimidasi seolah-olah dia saja pembuat kesalahan dalam kasus. Jangan Bapak Ibu, tapi kita bisa katakan, nah, setiap orang pasti kok melakukan kesalahan. Bapak juga pernah kok melakukan kesalahan, ya. Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Kamu juga melakukan kesalahan, itu wajar. Nah, itu kita pasti pernah kok melakukan kesalahan. Dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan, ya kan? Bukan kamu satu-satunya yang melakukan. Bapak juga pernah kok. Bapak, guru yang lain juga pernah kok melakukan kesalahan. Sudah, nggak apa-apa. Yang kita stabilkan tadi itu supaya dia itu merasa tenang, stabil. Dia tidak merasa terintimidasi, tidak merasa dia tertuduh, tidak merasa dia bahwa dia yang pembuat kesalahan paling besar. Kita stabilkan dia. Setelah itu apa yang kita lakukan? Kita validasi, kita tanya tindakan yang salah dia. Setelah kita buat dia merasa nyaman dengan kita, merasa tenang, merasa dia tidak terintimidasi, kita validasi tindakan dia, mana sih tindakan dia yang salah dengan apa? Kamu tentu punya alasan, kenapa sih kamu melakukan kesalahan itu, nak? Yo, kenapa? Ada apa? Kenapa kamu punya pemikiran untuk melakukan kayak gitu? Kenapa kamu punya keinginan untuk melakukan kesalahan itu, nak? Terus kita bisa lakukan apa? Kira-kira apa sih yang kamu inginkan dari tindakan kamu yang salah itu? Kita tahu. Oh, ternyata anak itu seperti tadi yang saya jelaskan Bapak Ibu, sesuai dengan kebutuhan dasar manusia. Oh, ternyata dia melakukan itu karena dia ingin memiliki rasa penguasaan. Oh, dia melakukan itu karena dia ingin merasa ada rasa kesenangan. Nah, kita validasi tindakannya itu. Oh, ini tindakan kamu, nak, yang salah. Kira-kira kamu kenapa kamu melakukan itu? Terus kamu mau cari apa, nak, dari tindakan kamu yang salah itu? Nah, kita cari kebutuhan dia apa dari tindakan dia yang salah itu. Nah, tindakan selanjutnya adalah baru kita ingatkan. Nah, kita kan sudah punya kesepakatan kelas, keyakinan kelas kita. Nah, kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati, nak? Keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? Ya, terus juga kamu ini jadi orang yang seperti apa sih, nak? Nah, kita baru kita tarik, kita gugah,
kita explore dari dalam dirinya. Kami itu ingin menjadi seperti apa, Pak? Sehingga dia akan mengeluarkan pendapat dia, Pak, saya seperti ini, saya melakukan itu karena kayak gini-gini, Pak. Terus kira-kira kamu menganggap kesepakatan kita yang mana? Oh, saya Pak sudah menganggap kesepakatan ini, Pak, ini. Terus sudah itu, kamu mau melakukan apa dari kesepakatan itu? Oh, Pak, saya akan melakukan ini, Pak, saya akan minta maaf. Saya mungkin akan menjumpai guru saya yang sudah saya tuh, terus saya akan minta maaf, saya berjanji tidak akan mengikuti. Sehingga permasalahan itu selesai, Bapak. Bukan kita, kamu ya, itu salah. Anak itu akan takut untuk terbuka dengan kita. Dan anak itu tidak akan belajar apa-apa. Dia belajar itu karena motivasinya dari luar, bukan motivasinya dari dalam diri. Itulah restitusi. Restitusi ini yang harus kita terapkan dalam kelas kita, supaya restitusi ini bisa menjadi pembelajaran yang bisa mengubah anak, sehingga anak itu tidak merasa tertekan, tidak merasa terhakimi, tidak juga dia melakukan peraturan itu karena mendapatkan imbalan, tapi dia melakukannya itu karena memang dia ingin melakukan dari motivasi dalam diri dia sendiri. Bapak Ibu ya, mungkin itu saja Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan. Saya berharap kita sebagai seorang guru, kita bisa menerapkan budaya positif di dalam diri siswa kita dan di lingkungan sekolah kita berdasarkan kesepakatan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Yudis Kristiani. Bagus sekali pemaparan diseminasi dari Pak Christoph. Kita beri aplaus dulu. Semoga kita berubah menjadi guru yang lebih baik, menerapkan budaya positif di kelas ataupun di sekolah. Kemudian kita bisa pada posisi manajer ya, untuk mengatasi masalah anak. Untuk lebih jelasnya kita buka sesi pertanyaan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya pada Pak Ketua sebagai narasumber. Saya buka satu sesi dengan 3 pertanyaan. Dipersilakan kepada Bapak Ibu. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Ada? Ya? Silakan, boleh. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Silakan. Kalau sudah sangat jelas sekali. Silakan, ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Gimana dengan Bapak Ibu ini? Ada yang ingin ditanyakan? Jelas. Ya. Apalagi ada yang ingin ditanyakan dari situ, Ibu? Silakan, nggak apa-apa. Gak usah takut, Ibu. Kita tidak menghukum. Ya, kita tidak menghukum. Kita sharing. Kita di sini posisinya teman. Ya. Bersharing, berkolaborasi untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Ada yang ingin ditanya Bapak Ibu? Silakan, Bapak Ibu. Silakan, Bu. Mengapa posisi manajer yang paling baik diterapkan dalam menyelesaikan masalah di sekolah? Mengapa? Mengapa posisi manajer yang paling baik diterapkan dalam menyelesaikan masalah di sekolah? Oke. Ada lagi Bapak Ibu, kita tampung dulu nama. Iya, kita tampung ya. Ada lagi? Ibu? Sepertinya dari tadi menggelitik untuk bertanya. Silakan, kalau ada yang mau ditanyakan. Tidak, sudah jelas semuanya. Oh, sudah jelas. Terima kasih. Sepertinya Pak Christoph cuma satu pertanyaan. Satu. Pak Christoph sudah menjelaskan dengan detail. Oh gitu. Silakan Bapak Christoph menjelaskan pertanyaan mengapa posisi manajer yang paling baik diterapkan dalam menyelesaikan masalah di sekolah. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Bapak Ibu, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, Bapak Ibu, pertanyaan ini mengapa posisi manajer yang paling baik diterapkan dalam menyelesaikan permasalahan di sekolah. Bapak Ibu, tadi kita sudah jelaskan bahwa posisi manajer itu adalah posisi bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah berdasarkan kepada segitiga restitusi tadi, Bapak Ibu. Jadi segitiga restitusi itu kan seperti yang tadi saya jelaskan sini, ada menstabilkan identitas,
Kita stabilkan identitas anak itu, ya kan? Kita tidak membuat anak itu seolah-olah merasa terzolimi, tidak merasa terintimidasi, tidak merasa bahwa dia paling buruk, paling bersalah, gitu Bapak Ibu ya. Terus juga kita menstabilkan itu dengan validasi tindakan yang salah. Kita tanya apa kesepakatan kelas yang sudah kamu langgar, sudah itu kira-kira solusi yang ingin dari kamu, ya Bapak Ibu. Itu kita validasi semuanya kita tanya Bapak Ibu. Dan tindakan terakhir itu adalah kita, yang ketiga itu adalah kita menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Kira-kira kalau sudah kita tanyakan, kira-kira kesepakatan kelas mana yang dia langgar? Posisi manajer itu Bapak Ibu, posisi manajer itu kita membangun komunikasi antara kita dengan guru dengan siswa. Kita bangun komunikasi Bapak Ibu. Jadi kalau penghukum kita hanya sebatas menghukum, kalau merasa bersalah kita hanya membuat anak itu merasa bersalah atas tindakan terhadap kita. Terus kalau dia pemantau, kita hanya cuma memantau saja Bapak Ibu, ya. Tapi tindakan yang paling baik itu posisi kita sebagai manajer. Artinya manajer itu kita berkolaborasi dengan anak, membangun komunikasi dengan anak. Terus kita tanyakan permasalahan apa, stabilkan identitas dia dulu supaya dia tidak merasa bersalah. Terus kita validasi apa tindakan dia yang salah, baru kita mencari solusinya Bapak Ibu. Ya, itu Bapak Ibu. Itulah mengapa posisi manajer itu menjadi posisi yang paling baik, ya, kita sebagai seorang. Mungkin itu saja Bu Yudi. Ya, terima kasih kepada Pak Christoph sudah menjawab pertanyaan dari Ibu. Apakah Ibu sudah memahami jawaban dari Pak Christoph? Ada lagi? Ya. Apakah ada lagi Bapak Ibu? Silakan, mungkin di situ. Apa Pak? Dan ada kayaknya ada. Ada ya? Ada ya. Oh, kalau gitu mungkin sudah paham semua Bapak Christoph, maka hari ini diseminasinya sukses. Untuk lebih suksesnya lagi Bapak Christoph, silahkan disimpulkan hasil diseminasi yang sudah Bapak sampaikan untuk bisa satu kalimat ataupun beberapa paragraf sedikit yang Bapak bisa sampaikan sehingga menjadi kesimpulan di dalam hati kita sama-sama yang sudah mendengarkan penjelasan Bapak Christoph tadi, ya. Itu kepada Pak Christoph saya persilahkan. Terima kasih Bu Yuli. Bapak Ibu, saya bisa menyimpulkan bahwa budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah kita di SMA Negeri 3 Kota Jambi adalah budaya positif yang berfokus kepada anak, ya, berfokus kepada murid, dan juga bagaimana murid itu bisa menyelesaikan permasalahannya, fokusnya pada kebutuhan murid, bukan fokusnya pada kebutuhan kita, guru Bapak Ibu. Jadi ketika ada anak mengalami suatu permasalahan, fokusnya kita adalah bagaimana anak bisa mengetahui permasalahannya, terus kita tidak menghakimi anak, dan juga anak bisa menyelesaikan permasalahannya, menemukan solusi permasalahannya berdasarkan dari dalam hatinya, dari dalam dirinya, motivasi dirinya, bukan berdasarkan dari paksaan dari kita. Itu yang menjadi budaya positif yang akan mungkin, ya bukan akan mungkin, tapi yang kita harapkan terus-menerus untuk diterapkan di SMA Negeri 3 Kota Jambi. Saya berharap Bapak Ibu semuanya bisa kita sama-sama membangun budaya positif yang ada di SMA Negeri 3 Kota Jambi. Demikianlah. Ya, terima kasih Bapak Christoph. Berarti juga saya akan menyimpulkan bahwa budaya positif di sekolah itu adalah hasil kolaborasi kita untuk menjadikan sekolah ini tetap bergema namanya dan selalu unggul dalam prestasi. Dan demikianlah hasil diseminasi yang disampaikan hari ini oleh Pak Christoph dan saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita menjadi guru yang bisa menerapkan budaya positif dan semangat selalu untuk menjadi suri tauladan bagi anak. Ya, amin. Demikianlah, sampai ketemu di lain waktu Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada kesalahan dari moderator ataupun Tuan Haji Matahari, kami mohon maaf. Tidak ada tidak ada kesengajaan. Jadi apapun yang terjadi, tolong dimaafkan. Kekurangan hanya milik kami, kelebihan hanya milik kami. Amin.
Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.